Namo tassa, bhagavato, arahato, semmasambuddhassa. Namo tassa, bhagavato, arahato, semmasambuddhassa. Namo tassa, bhagavato, arahato, semmasambuddhassa. Kewaspadaan adalah jalan kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tapi orang yang lengah, seperti orang yang sudah mati. Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dhamma, merupakan berkah yang termulia dari Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, para dewa, bodhisattva, gandhabha, naga dan triring perlindungan karma baik, sehingga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan semangat yang luar biasa. Marilah kita bersama-sama kembali mengagungkan Buddha dengan mengulang sabda beliau melalui Dhammadesana yang berjudul Sila dalam Kehidupan. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dhamma, semua pikiran, ucapan, atau perbuatan yang dilandasi keserakahan, kebencian, dan itikat buruk yang menjauhkan dari pencapaian kesucian, nibbana. Sedangkan pikiran, ucapan, atau perbuatan yang dilandasi cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan, yang mendukung penyucian jalan ke nibbana, merupakan salah satu pilihan hidup bagi setiap manusia, apakah memilih jalan yang salah, atau sebaliknya. Meninggalkan pembicaraan yang tidak benar, dia menjadi pembicara kebenaran, dapat diandalkan, dapat dipercaya, dia tidak memperdayai dunia. Meninggalkan pembicaraan yang jahat, dia tidak mengulang di sana apa yang dia dengar di sini, tidak mengulang di sini apa yang dia dengar di sana, dalam upaya memecah belah masyarakat. Dia mendamaikan yang bermusuhan dan mengakrabkan kembali yang berseteru. Keharmonisan adalah kegembiraannya, keharmonisan adalah kebahagiaannya, keharmonisan adalah kasih sayangnya. Inilah yang mendorong dia berbicara. Meninggalkan pembicaraan yang kasar, berbicara tanpa cela, nyaman didengar, ramah tamah, menggembirakan hati, halus tutur katanya dan benar, disukai banyak orang. Meninggalkan obrolan kosong, dia berbicara pada saat yang tepat, apa yang sebenarnya, tidak bertele-tele, mengenal Dhamma, dan kedisiplinan. Dia membicarakan hal yang bermanfaat dan berharga, sesuai dengan keadaannya, pantas untuk diungkapkan, dirumuskan dengan baik, dan tepat pada sasarannya. Mi 179. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha bersabda kepada Gharavasa, atau perumah tangga, tentang faedah atau manfaat dari sila yaitu, sila menyebabkan seseorang memiliki banyak harta kekayaan, nama, dan kemasyurannya tersebar luas, dia menghargai setiap pertemuan tanpa ketakutan, atau keraguan-raguan, karena ia menyadari bahwa, ia tidak akan dicela, atau didakwa orang banyak. Sewaktu akan meninggal dunia, hatinya tentram, dan akan terlahir di surga. Ada 10 manfaat dari sila yang akan diterima, bagi yang melaksanakan dengan benar, antara lain. 1. Jika dapat melaksanakan sila dengan seksama, maka ia akan bebas dari penyesalan. 2. Kebebasan dari penyesalan, dapat menimbulkan kegembiraan. 3. Kegembiraan, dapat menimbulkan perhatian. 4. Perhatian, dapat menimbulkan ketenangan. 5. Ketenangan, dapat menimbulkan kebahagiaan. 6. Kebahagiaan, dapat menimbulkan pemusatan pikiran. 7. Pemusatan pikiran, dapat menimbulkan pengetahuan mengenai kesunyataan. 8. Pengetahuan mengenai kesunyataan, akan mendorong untuk mencari kebebasan. 9. Usaha dalam mencari kebebasan, akan memberikan atau menimbulkan pengetahuan tentang kebebasan. 10. Pengetahuan tentang kebebasan, akan membawa orang ke dalam kebebasan atau nibbana. Bisa dijelaskan, tidak mungkin dapat menghilangkan noda-noda batin, atau kekotoran-kekotoran batin, dengan apapun kecuali, dengan melaksanakan sila, dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu tanda tanya besar dalam kehidupan ini. Dapatkah kita menjalankan sila sesuai dengan sabda Buddha?
Jawaban ada pada diri kita masing-masing, atau coba bertanya pada orang pintar, yang pintar mengkoreksi, atau yang tidak pernah salah. Kebajikan dipuji oleh semua orang, tetapi kebajikan itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Ungkapan dalam hidup ini penting sekali untuk melakukan kebajikan dan menghindari berbuat jahat. Karena orang yang berbuat jahat akan menderita pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Sang Buddha bersabda, sekarang ia bersedih, selanjutnya ia bersedih. Dalam 2 masa, penjahat bersedih. Dalam Sigalovada Sutta, Buddha menjelaskan perbuatan jahat dalam kehidupan ke dalam 4 kategori. 1. Membunuh. 2. Mencuri. 3. Berzina. 4. Berbohong. Keempat kategori di atas perlu dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena keempat perbuatan jahat ini merupakan pelanggaran terhadap 4 sila. Yang pertama, dari Pancasila keempat, perbuatan jahat ini ditekankan lagi oleh Buddha. Dalam Viyanghapaja Sutta, yang merupakan khotbah Buddha yang disampaikan kepada umat perumah tangga kaya bernama Dikhajanu. Dalam sutta ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi luhur hanya dengan 1. Tidak membunuh, 2. Tidak mencuri, 3. Tidak berzina, 4. Tidak berbohong, 5. Tidak meminum minuman keras yang memabukkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma, membunuh ini merupakan masalah dengan banyak cabang untuk dibicarakan. Kita sama tahu bahwa tidak saja agama tetapi hukum mengutuk dan melarang tindakan pembunuhan. Dalam Buddhanisme, nasihat ini menepati posisi pertama dalam Pancasila Buddhis, yaitu Panatipada, Veramani, Sikkhapadam, Samadhyami. Adapun penyebab-penyebab perbuatan jahat antara lain: 1. Kemelekatan, 2. Niat buruk, 3. Kebodohan, 4. Ketakutan. Di bawah hukum negara, ada konsekuensi yang menakutkan bila seseorang mengambil nyawa orang lain. Dalam hukum, membunuh adalah tindakan kriminal yang bisa dikenakan hukuman mati sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku di negara tersebut. Buddha mengatakan kepada Bhikkhu bahwa pembunuh menghasilkan pembunuh. Samyutta Nikaya 3, 15, 407. Banyak nasihat dalam kitab suci dari berbagai agama yang menganjurkan umat manusia tidak melakukan pembunuhan. Dalam Buddhanisme, kita dianjurkan bahwa orang yang melukai orang tidak bersalah akan menderita karena atas pelanggaran tubuhnya, orang bodoh akan terlahir di alam neraka. Dhammapada 5, 38-140. Setiap makhluk sangat menyayangi nyawanya, manusia sering memanfaatkan kekuasaan pada dunia, dengan menindas semua makhluk hidup yang ada, memanfaatkan, menyiksa, membunuh, bahkan yang paling konyol lagi, mengatasnamakan agama dengan tujuan salah, untuk menghilangkan nyawa makhluk lain. Misalnya, dalam Parita Abhinapaccavekkkhana disebutkan, aku akan mengalami usia tua, aku belum bisa mengatasi usia tua, aku akan mati, dan aku belum bisa mengatasi kematian. Berarti kita bisa tua, dan bisa meninggal. Padahal sekarang masih muda, masih belum meninggal. Mumpung masih muda, masih belum meninggal, kita harus mengembangkan kebaikan, belajar banyak parita, belajar dhamma, dan melaksanakannya dengan baik. Semangat hidup akan muncul, untuk memanfaatkan setiap momen, kehidupan dalam mengembangkan diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma, dari uraian di atas dapat disimpulkan, jika ingin bahagia, laksanakan sila dengan benar. Jika ingin menderita, langgar sila. Karena baik dan buruknya kehidupan, ditentukan oleh perbuatan kita masing-masing. Setiap makhluk bertanggung jawab akan hidupnya sendiri. Semoga kita berbahagia di dalam Dhamma. Semoga kedamaian selalu mengikuti pelaksana Dhamma.
Semoga cahaya terang Buddha selalu membimbing semua makhluk. Semoga semua makhluk, yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi kamanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu 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 namo Buddhaya.